iblis. Mau bukti? Mau saya kasih bukti? Mau saya kasih bukti? Turun. Mau saya kasih bukti? Iya, mau bukti? Kebenaran turun atas 12 murid. Iya, 12 murid. Kan Paulus tidak termasuk ke 12 murid. Paulus itu tidak termasuk. Ini memang Paulus itu. Iya, makanya. Justru itu. Roh kebenaran turunnya ke 12 murid. Yang datang kepada Paulus siapa? Ini adalah Yesus mengutus Paulus. Nah, kata Yesus setelah dia terangkat, kan? Kata Yesus ketika dia terangkat, yang datang kepada muridnya siapa? Roh kebenaran. Di mana Yesus mengatakan dia akan datang? Kisah Para Rasul 2. Iya, saya tahu, saya paham, saya ngerti. Sudah dikonfirmasi. Tidak datang, tetapi Paulus mengaku bertemu suara Yesus. Iya, betul. Itu bagaimana Anda bisa meyakini bahwa itu suara Yesus? Ada konfirmasi dari Yesus? Meow. Ada konfirmasi dari Yesus? Konfirmasinya kan dari Ananias. Itu Ananias siapa lagi? Pak RT. Konfirmasinya dari Ananias itu. Ananias itu siapa? Pak RT, Pak RW. Ananias itu siapa? RT, RW, bupati, gubernur, penjual es cendol, es dawet. Siapa Ananias itu? Hah? Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Dari mana Anda bisa mengetahui Ananias itu murid Tuhan? Sejak kapan Ananias menjadi muridnya? Sejak kapan? Sejak kapan Ananias menjadi murid Yesus? Sejak kapan? Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama. Mulai ngaco. Ditanya sejak kapan Ananias, itu kan karangan Lukas. Lukas itu asisten, Lukas itu teman sekerja Paulus, menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Yang saya tanya, Ananias ini sejak kapan jadi murid Yesus? Itu kan karangan Lukas saja, kerjasama dengan Paulus. Tidak ditulis dong, Bang. Nah, kalau tidak ditulis, siapa yang ngaku-ngaku? Siapa yang ngaku-ngaku? Sejak kapan? Siapa yang ngaku-ngaku sebagai murid? Siapa? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini? Nah, di mana Ananias dipilih? Kapan? Gak ada Ananias dipilih. Ya, memang lagi pula itu. Nah, terus sejak kapan dia jadi murid? Bukankah Yesus sudah terangkat dan dia tidak pernah bertemu dengan Yesus sudah terangkat dan dia tidak pernah menjadikan Ananias sebagai muridnya. Lalu kapan dia jadi murid? Kapan? Yesus mengajar jadi guru selama 3 tahun. Tidak pernah satu kali pun Ananias duduk sebangku di dalam kelas bersama dengan Yesus. Lalu sejak kapan dia mengajar kepada Ananias? Ya memang nggak ditulis, Bang. Ya berarti tidak ada. Nah ini ada di Kisah Para Rasul 9 ini. Itu tulisan siapa Kisah Para Rasul itu? Tulisannya Lukas. Lukas sejak kapan jadi pengikut Yesus? Tidak dituliskan sejak kapan. Tidak dituliskan karena memang dia bukan murid. Lukas itu murid Paulus. Jadi semua cerita yang dibuat-buat ini adalah upaya untuk menyesatkan umat manusia. Sekarang permasalahannya, Yesus berpesan kepada muridnya, jika ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Ya emang nggak ada yang bertemu dengan Yesus kan? Loh, jadi yang Paulus mengaku menerima Injil dari Yesus itu apa? Kan suara itu, bukan bertemu. Itulah yang dimaksud. Jika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Iya kan nggak bertemu itu, Bang. Itu suara itu. Suara siapa? Aku Yesus yang kau ada. Iya, berarti itu sedang berbicara dengan Paulus, betul?
Iya, dan itu dikonfirmasi melalui Ananias di sini. Berarti dia bertemu meskipun tidak tatap muka, tetapi mereka kontak. Akhirnya Paulus mengaku, aku bertemu dengan Yesus. La haula wala quwata illa billah. Sorry Bang Suma, sorry Iya. saya intervensi. Ananias itu adalah murid Yesus yang dari ke-70 murid. Di mana tertulis? Jadi jangan mengklaim. Di mana tertulis? Jangan Ananias mengklaim. itu- Jangan Ananias itu mengklaim termasuk buta. 70. Jangan No. mengklaim buta. Di mana Bro. tertulis? Di mana tertulis? Bro, dengar. Iya, saya saya dengar. tahu Anda itu tahu banyak Alkitab, isi Alkitab. Saya percaya Oh, itu. Kamu alhamdulillah banyak kalau Anda baca tahu. Berarti tentang Anda Alkitab. jangan sembarangan ngomong kalau begitu. Ya. Dan Oke. doa saya ini Zuma, selama ini saya hanya dengar Anda saja. Doa saya, kamu akan dipakai seperti Paulus satu saat nanti. Oh, nenekmu kiper. Amin. Saat ini kamu Sekarang menentang Yesus. Saat ini kamu siapa menentang bilang Yesus. saya menentang Yesus? Satu Saya saat- meluruskan satu ajaran saat- Yesus kok dibilang nentang. Satu Tuyul. saat Anda akan menjadi penginjil. You listen to me. Nah, sekarang saya sudah jadi One day. penginjil. Sekarang saya sudah jadi Oke. penginjil. Anda Sudah jadi banyak penginjil. orang Oke. yang menjadi pengikut Yesus Oke. gara-gara saya. Oke. Oke? Oke, Itu penginjil. bukan pengikut. Anda tahu Anda nggak? itu Penginjil itu antikristus. apa? Anda itu antikristus. Jadi Anda kan Yang lain diam, yang lain diam. siapa murid-murid Yesus. Sekarang Ada tolong 12 tunjukkan murid, kepada saya. ada 70 murid. Tolong Ananias itu tunjukkan bagian kepada daripada saya 70 murid. Ananias itu termasuk ke 70 murid. Tunjukkan dalilnya. Sampai kuda sikat gigi pakai rinso, Anda tidak akan pernah bisa bro. menemukan itu. Alkitab sendiri mengatakan bahwa tidak semua firman itu ditulis. Ya Kalau nenekmu semua kiper. firman Berarti itu kau ditulis, cuman dengar dulu. Berarti kamu cuman ngomong sesuai dengan angan-anganmu. Anda jangan hanya berkuar tinggi-tinggi saja, tapi dengar penjelasan orang. Apa yang Anda Alkitab jelaskan? berkata Saya bahwa minta data. ketika Kamu menuduh kalau Yesus Alkitab punya ditulis murid semua, bernama Ananias. Saya minta bukti. Apa yang kau serahkan sekarang? Tidak semuanya ditulis dalam dia. Lalu imanmu itu dari mana, Cendol? Hah? Kau mengatakan kau memfitnah Yesus memiliki murid bernama Ananias. Di mana itu tertulis? Bicara itu pakai data. Kalau orang ngomong tidak pakai data itu sama halnya pantat ayam. Bro, Ah. 70 murid itu bagian dari murid Yesus, dan memang tidak tertulis semua nama 70 murid itu dalam kitab, karena ada 12 murid itu murid inti. Habis itu ada 70 murid. Jadi Lalu- Ananias itu bagian daripada 70 murid itu. Saya Lalu ini suka lalu mengikuti tertulis Anda di mana membahas Ananias? Dengar, tertulis di mana Ananias kau fitnah Yesus sebagai Ananias itu muridnya. Itu tertulis di mana, Cak Ayu? Di luar ini tertulisnya. Hippolytus dari Roma memasukkan Ananias sebagai salah satu dari 7 murid yang diutus Tuhan Yesus Kristus, dicatat di Alamak. Saya Ini saya referensinya. putus dulu ke perpustakaan si Kris, ke perpustakaan dulu sana. Atau Referensinya telepon Hippolytus. pendetamu suruh masuk sini. Biar sekalian kucukur kumisnya pelan-pelan. Di mana tertulis di dalam surat kabar yang kalian imani sebagai firman Tuhan bahwa Ananias itu murid Yesus itu di mana? Ada aja kalian ngomong. Jadi Di mana? saya ini heran sama kalian ini. Saya juga heran Kalian sama membahas kalian. Kalian itu Alkitab punya otak tapi tidak seperti dipakai. Kalian lebih tahu Alkitab daripada Oh pasti kami. dong. Pasti kami lebih tahu karena kami menggunakan akal. Ente menggunakan lutut. Mana tunjukkan Anda mengatakan bahwa Yesus punya murid bernama Ananias. Tertulis di mana, Cak Ayu? Bro, Anda tahu nggak 409 ilmu yang kalian pakai itu seperti iblis menggoda manusia dan mencoba Anda yang Tuhan. tidak berdalil. Anda Firman- cuman berdalil. firman yang Justru kalian Anda lah pakai. iblisnya. Sekarang saya tanya sama Anda. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda menyembah Yesus? Ini pertanyaan bilang? serius. Anda bilang bahwa- Ini pertanyaan serius. Roh apa yang merasuki Anda sampai Anda mempertuhankan Yesus? Ini pertanyaan serius.
kami tahu bahwa roh yang ada di dalam kami adalah Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Lalu Tadi di Anda kan mana? menyinggung Di bahwa mana Yesus Anda naik. mendapatkan Kalau ilmu? Yesus nggak naik, Roh kebenaran itu tidak turun. Anda tahu Nah, nggak? roh kebenaran itu siapa? yang datang kepada Roh Paulus kebenaran itu roh apa? adalah Roh Kudus. Ya, sekarang Roh Kudus yang Anda maksud Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Karena Allah itu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oke, baik. Sekarang Tiga pertanyaan pribadi saya dalam- dengarkan. Dengarkan pernyataan saya. Dengarkan. Ini pernyataan. Dengarkan pernyataan saya. Satu hakikat ya. Dengarkan pernyataan saya. Dengarkan. Kalau Anda mau sehat, dengarkan pernyataan saya. Dan ketiga pribadi ini Jangan Anda mendongeng di sini. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Jadi nggak butuh dongeng kita di kau sini. yang mendongeng, bro. Pamit turun ya, terima kasih. Sekarang dengarkan pernyataan saya. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai Rasulullah, sebagai Rasul utusan Allah. Anda mempersaksikan Yesus itu sebagai apa? Jawab. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, penebus dosa saya. Oke. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai Rasul, sebagai utusan. Anda mempersaksikan Yesus itu sebagai Tuhan. Kenapa Anda lebih tahu daripada Yesus tentang Yesus? Kenapa Yesus tidak mengaku dirinya Tuhan? Ada alasan kenapa Yesus tidak terang-terangan itu berbicara kepada orang Yahudi bahwa dia adalah Tuhan. Apa Karena alasannya? Yesus tahu Takut dilempar batu. isi hati orang Yahudi sendiri. Yesus Dari mana Anda tahu? bahwa orang-orang Dari Yahudi adalah mana orang yang Anda keras kepala. tahu? Dari mana Anda tahu tentang yang Yesus tidak tahu? Kenapa kedudukan Anda lebih Apa yang tinggi Yesus daripada tidak tahu? Yesus? Hah? Bro. Yesus Apa yang mempersaksikan tidak- dirinya. apa yang Dengar, tidak Yesus dengar. tahu? Dengar. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai Rasul utusan Tuhan. Anda mempersaksikan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kalau bukan roh setan yang mengajarkan Anda itu, lalu roh siapa? Kami tidak punya roh setan. Kami punya Lalu roh kudus, siapa roh yang Tuhan. mengajarkan Anda melebihi kesaksian Yesus? Pertama yang harus Anda ketahui, Jangan saya. bahwa Yesus Saya itu- hanya ingin dengarkan mengorek saya. dari Anda. Dengarkan saya. Apa Dengarkan yang harus saya saya. dengar? Ya. Yesus datang itu dia Mengaku dan bukan sebagai mempersaksikan. pribadinya sebagai Allah, tetapi sebagai manusia. Yang Makanya tahu dia bahwa berkata dia bahwa adalah dia Allah itu diutus. sendiri siapa? Kan Anda. Maka saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda melebihi kepengetahuan Yesus? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Oh iya. Anda Terus tahu kenapa nggak? Anda mengatakan? Kenapa Yesus Terus berkata kenapa? demikian? Diam dulu. Terus kenapa Anda mengatakan Yesus itu adalah yang maha mengetahui, yang maha segala-galanya? Dari mana Anda tahu? Sedangkan Yesus sendiri tidak tahu. Sebenarnya orang Kristen harus menyembah Anda karena Anda lebih hebat dari Yesus. Bro, dengar. Yesus mempersaksikan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Tapi ente mempersaksikan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya, Anda berkata, pertanyaannya, dengarkan. roh apa yang ada pada diri Anda sehingga Anda lebih hebat daripada roh yang ada dalam diri Yesus? Jawab. Oke. Tadi kan Anda pernah sempat baca bahwa Yesus katakan bahwa kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, bahkan lebih besar daripada aku, apa yang aku lakukan. Benar kamu baca ayat itu? Ya. Oke, berarti itu adalah janji Tuhan bagi semua orang, janji Yesus bagi semua orang yang percaya kepada Dia bahwa mereka bisa melakukan perkara yang lebih besar. Oh, Dan saat berarti tadi Anda kan berkata, ya. dengarkan Terus? dulu, jangan bantah dulu, saya belum selesai bicara. Oke. Tadi Anda berkata bahwa Yesus itu tidak tahu. Yesus berkata bahwa dia tidak tahu dalam hal apa. Dalam hal apa Yesus berkata tentang bahwa dia tidak dirinya. tahu? Aku tidak bisa, aku tidak tahu.
Aku tidak tahu. Aku tidak mampu. Itu Yesus bilang, aku tidak bisa. Bukan dia bilang, aku tidak tahu. Oke. Beda nggak? Kata tidak tahu dan kalimat tidak tahu dan tidak bisa. Oke. Hah? Oke. Apanya oke? Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Yesus adalah Allah itu sendiri? Yes. Oke, dengarkan teman-teman. Saudara Kristen ini melalui rosetan, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Anda bilang, Tunggu, gantian katanya. Kamu itu kayak apa? Jangan mentang-mentang dalam diri Anda itu ada setan, Anda nyerocos. Gantian kita. Kamu Gantian. dengar. Dengarkan, gantian kita. Kamu bilang Gantian dulu, wahai iblis berwujud manusia. Gantian kita, oke? Gantian, tenangkan diri Anda. Suruh gorila yang ada dalam tubuh Anda itu tenang dulu, pelan-pelan. Saya membaca dalil, Anda tidak pernah baca dalil, oke? Di dalam Yohanes 8 nomor 42, Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus mengaku dia bukan Allah itu sendiri. Anda datang mengaku Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Yesus harusnya berkata pada saat itu, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi Yesus tidak berkata demikian. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti yang berkehendak adalah Allah, dan Yesus bukan Allah. Apa buktinya? Dia mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Tetapi ente hanya manusia biasa, pemakan babi, tidak bersunat, mengaku Yesus itu adalah Allah itu sendiri, mengaku bahwa Yesus datang atas kehendaknya sendiri. Pertanyaan saya, apakah betul iblis yang mencobai Yesus di padang gurun itu adalah iblis yang datang di dalam tubuh Anda? Silakan jawab. Baca di Yohanes 8 ayat berapa yang Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan? Anda mau ngajarin saya, Anda masih bertanya. No. Dan supaya Anda tahu, Robek aja itu Bibelmu, robek. yang pertama, Robek. Anda harus tahu bahwa ketika Yesus datang, dia berkata bahwa bukan atas kehendaknya sendiri, karena dia datang sebagai manusia. Ya, yang menjadi manusia ini siapa? Yang perlu Anda pahami. Yang menjadi manusia ini siapa? Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Yang Allah. menjadi manusia ini siapa? Allah yang menjadi manusia. Berarti kalau Allah jadi manusia, harusnya Yesus mengaku, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi Yesus tidak mengatakan itu, karena dia bukan Allah itu sendiri. Jangan Anda mengatakan Allah. Jangan Anda mengatakan, dengar dulu. Jangan Anda mengatakan Allah. Diam dulu. Diam. Sekarang saya tanya. Habis ini Anda jawab. Oke, habis ini Anda jawab. Oke, tenang, atur nafas. Apakah Allah atau Allah atau apa yang Anda? Diam dulu. Diam. Tenangkan pikiran Anda dulu. Hitungan 5 ya, tenang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, diam. Oke. Dengarkan saya. Apakah Allah ketika dia menjadi manusia dia lupa ingatan? Jawab. Jawab. Apakah Allah yang menurutmu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, ketika jadi manusia dia lupa ingatan, dia lupa kalau dia adalah Allah yang menjadi manusia? Jawab. Ya, Allah pasti tidak lupa. Mungkin Allah mau lupa, tapi Allahku tidak lupa. Lalu kenapa dia mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Dia datang bukan atas kehendaknya sendiri, karena dia datang sebagai manusia. Nenekmu kiper. Tadi kamu katakan bahwa Tuhanmu tidak lupa.
Terus kenapa ketika Tuhan mau menjadi manusia, dia lupa kalau dia datang menjadi manusia atas kehendaknya sendiri? Kamu ngerti Baru nggak cuma apa yang yang kau ganteng. ucapkan itu? Kamu lupa apa yang kamu ucapkan? Selain Tuhanmu yang lupa ingatan, kamu juga lupa. Saya tanya samamu, Cak Ayu, apakah Theos yang menjelma menjadi manusia itu lupa kalau dirinya tadi itu adalah Theos? Yang adalah Theos itu sendiri yang menjadi manusia. Lupa atau tidak? Jawab, cuplis. Jawab. Bagaimana? Coba. Bagaimana saya bisa jawab kok kau mute saya terus-terus nih? Makanya Oke. kalau gurumu lagi ngomong, kamu diam. Ya, izin Sekarang Gurunda. giliranmu. Siapa guru? Kris, Kris. Saya dong. Siapa lagi? Siapa lagi? Kamu kalau mau dialog yang baik, gantian ngomongnya. Kalau enggak, saya mute terus kamu. Lanjut. Kalau Gurunda. saya bukan gurumu, kenapa kamu bertanya di data nomor berapa? pantasan. Sekarang saya tanya, di mana Pantasan saya tertulis di-mute, bro. pengakuan Yesus? Di mana pengakuan Yesus mengaku bahwa aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Itu tertulis di mana? Tek tok, tek tok, tek tok, tek tok, tek tok, tek tok, tek tok. Gimana saya bisa menjawab Anda kalau saya di mute terus? Udah, jawab giliran Anda. Silakan. Di mana tertulis Yesus mengaku, aku adalah Theos yang datang menjadi manusia, tetapi bukan atas kehendakku sendiri. Itu tertulis di mana? Bro, yang pertama harus tok. Anda paham. Tek tok, tek tok, Anda suruh saya jawab, tapi Anda tok. ribut. tek. Dan tok. ini cara tertulis iblis. di mana? Ini cara iblis. Kau pakai cara Tertulis di iblis. mana? Anda cuma ngomong Kau tapi sudah tidak ada menanyakan dalil. ya, Bahkan firman dalilnya Tuhan. pun Anda nggak Dan tahu. ketika kau Bagaimana menjawab, Anda mau membantah seorang guru? Bagaimana Bagaimana Anda kamu bisa bisa bantah saya paham? guru, Anda murid? Kamu adalah Sesat. Saya tanya Yang kamu. Oke, Nanti malam oke, ini kau oke. Saya mana? anggap saja Anda itu adalah murid yang malas masuk kelas, nggak apa-apa. Benar. Sekarang Anda mengatakan Theos itu sendiri yang menjadi manusia, dan Anda mengatakan bahwa Theosmu tidak lupa kalau dia adalah Theos yang datang menjadi manusia. Pertanyaan saya, kenapa Yesus mengaku bukan Theos yang menjadi manusia dirinya? Kenapa? Dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Theos itu sendiri, berarti Yesus harusnya mengatakan, aku datang menjadi bayi itu atas kehendakku sendiri, karena aku adalah Theos itu sendiri. Tapi kenapa Yesus lupa kalau dia adalah Theos yang datang dari jadi manusia? Kenapa justru Anda yang tahu? Berarti pengetahuan Anda lebih tinggi daripada Tuhan Anda sendiri. Sekarang kalau pengetahuan Anda lebih tinggi daripada Tuhan Anda sendiri, roh apa yang ada dalam diri Anda? Karena Tuhan Anda pernah dicobai oleh iblis. Jangan. Apa yang ada di dalam diri Anda itu adalah iblis yang datang mencobai, mententeng, menggendong, menjinjing Yesus sampai ke bumbungan bait suci. Ayo, jawab. Bang Zuma, ini perlu disiapkan nafas buatan sekaligus ambulan atau gimana, Bang? Oksigen tapi isi tabungnya kentutnya Pak Pompom, biar dia bisa ini. Keluarkan dulu oksigennya, terus colok kabel tabung gas itu ke pantatnya bom-bom, suruh bom-bom kentut. Habis itu sedot, tampung, baru masukkan ke hidungnya si Chris. Mudah-mudahan dengan begitu otaknya bisa encer dan bisa berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini Dinda Ardiansa, ada orang mengatakan Tuhannya lupa ingatan. Dia lupa kalau dia sendiri yang menjadi manusia. Untung ada iblis yang merasuki saudara Chris yang menginformasikan bahwasanya, oh tidak, Yesus itu pada saat itu lupa kalau dia itu adalah Theos itu sendiri. Nah, kita tanya, dari mana kamu tahu?
kok ilmumu lebih tinggi dari Yesus? Oh, saya tahu karena saya ini adalah iblis yang pernah mencobai Yesus. Iya kan? Yes, iblis itu tahu jika engkau adalah anak Theos, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau. Theos akan mengutus malaikatnya dan menotang kamu di atas tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Pengetahuan iblis daripada Yesus jauh lebih tinggi. Inilah dia si iblis, pengetahuannya jauh lebih tinggi daripada Yesus. Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Si Kris karena kerasukan roh setan, si Kris berani mengatakan, oh Yesus tidak mengaku pada saat itu karena dia datang sebagai manusia. Cuplis. Masakan Tuhanmu begitu datang jadi manusia lupa ingatan? Atau jangan-jangan kamu mau bilang seperti pendeta yang saya hadapi beberapa tahun yang lalu, dia mengatakan ini, Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan pada saat itu Bang Suma karena Yesus takut dilempar batu. Menderita kau kubuat Kris, kubuat capce kau nak. Makanya kamu itu jangan cuma modal emosi, jangan cuma modal nafsu ayam tenaga kuda atau nafsu kuda tenaga ayam. Nafsunya berapi-api, begitu cek cuma 3 kali, keluar. Nafsumu itu nafsu kuda, tapi tenagamu tenaga ayam. Cukup percaya iblis, cuplis. Oh, cuplis itu. Ya iyalah. Ini kalau dia tidak percaya iblis, lalu dia percaya siapa? Kalau Yesus itu adalah Theos itu sendiri. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Theos itu sendiri. Tetapi si Kris ini, karena di dalam dirinya iblis, maka dia mengatakan Yesus itu adalah Theos itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Iblis aja takut aku loh, bro. Memang karena kamu itu iblis yang usianya seusia dengan Firaun. Iblis itu ada di bawah telapak kaki saya, bro. Memang karena kau itu rajanya setan. Tadi saya injak-injak iblis itu. Alamak, sampai dia kelepak-kelepak dah. Alamak, kalau begitu yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Theos yang datang menjadi manusia itu siapa? Jadi bro, bisa saya jawab sekarang? Besok. Oke. Berarti kau jangan bacot dulu, bro. Tapi sebelumnya saya minta sorry dulu. Kita belum berkenalan. Selama ini saya mendengar Mas Bro ini di berbagai macam medsos dan kamu dengar juga saya dari gereja. Di gereja juga saya dibicarakan setiap hari. Bisa bertemu dengan Anda walaupun via TikTok. Ini luar biasa ya. Saya mau jawabnya seperti ini, kawan. Saya nggak marah. Jadi saya boleh jawab, tapi mohon jangan diganggu dulu. Apa pertanyaan saya? Ulangi pertanyaan saya. Habis itu Anda bicara 5 menit. Anda bicara 5 menit, tapi jawab pertanyaan. Apa pertanyaan saya tadi? Ngerti pertanyaan, bro. Apa itu? Kan tadi pertanyaannya. Itu ini. Karena Yesus datang itu kan dia tidak mengaku dia Tuhan, ya kan? Ya. Oke. Yang pertama perlu dipahami, kenapa Yesus itu datang, dia tidak secara gamblang, terang-terangan mengatakan kepada semua orang Yahudi bahwa dia adalah Tuhan. Karena Yesus tahu persis isi hati umat pilihannya ini. Yesus tahu bahwa orang-orang Israel ini, Yahudi ini adalah orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan sebenarnya. Makanya ketika dia datang, dia secara terbuka dia mengatakan bahwa ini aku loh, Tuhan sudah datang menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab. Karena dia tahu persis bahwa ketika kalau dia langsung mengaku bahwa dia adalah Tuhan, maka saat itu pun dia akan langsung dihukum mati. Sehingga ajaran kerajaan Allah yang dia datang ini dia bukan bawa satu doktrin apa, tetapi dia datang dari surga untuk membawa ajaran surgawi. Makanya ketika Yesus datang, dia mengajarkan hal-hal kerajaan surga dengan misi adalah penebusannya nanti. Penebusan yang Yesus kerjakan adalah menggenapi semua yang terjadi mulai dari ketika Habel mempersamakan korban binatang.
Terus sampai ke Abraham mengorbankan korban binatang, sampai ke Musa, dan sampai kepada semua suku Yahudi. Pengorbanan yang mereka lakukan untuk penebusan dosa adalah melalui darah binatang. Itu adalah apa yang akan dilakukan oleh Yesus nanti. Makanya kenapa dia datang tidak mengaku bahwa dia Tuhan. Karena kalau dia langsung mengaku dia Tuhan, saat itu pun dia langsung dihukum mati, dan orang-orang tidak akan bisa melihat mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Mereka tidak akan bisa melihat pengajaran-pengajaran Yesus. Nah, Yesus hanya butuh waktu 3,5 tahun untuk mengajarkan kerajaan Allah kepada umat manusia. Anda tahu, ketika pada suatu saat berada di dalam bait Allah, dan ketika dia diserahkan untuk membaca satu ayat, lalu setelah Yesus membaca ayat itu, dia katakan bahwa hari ini genaplah ayat ini. Ketika baru baca ayat itu saja, orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus, melempar dia, untuk menjatuhkan dia dari tebing. Karena apa? Ketika Yesus berkata demikian, mereka menganggap bahwa Yesus sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Itulah alasan kenapa Yesus tidak langsung mengatakan bahwa dia Tuhan. Pahami hal ini dulu. Karakter orang-orang Yahudi Anda harus belajar untuk ketahui, supaya ketika Anda membaca begitu banyak ayat, menguasai Alkitab tanpa mengetahui karakter orang-orang Yahudi, satu kesalahan besar yang Anda lakukan. Makanya Yohanes 8 ayat 58 dia katakan bahwa sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Apa yang membuktikan? Kenapa Yesus berani berkata demikian? Alasan harus kita tahu. Kenapa Yesus tidak terus terang mengatakan bahwa akulah Tuhan. Tetapi Yesus hanya memberikan clue-clue. Makanya ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, akulah dia. Hanya orang-orang tertentu yang Yesus bukakan siapa dirinya. Tidak untuk semua kalangan Yahudi, tidak untuk semua bangsa Yahudi, tetapi orang-orang tertentu. Karena itu Yesus katakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi ketika orang-orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan adalah orang-orang yang sudah Yesus pilih. Seperti ini, seperti kalian, Anda Mas Bro Zuma, kalau Anda tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus belum memilih Anda. Kenapa begitu banyak orang murtadin yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan? Karena mereka sudah dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Tahu kenapa Yesus datang? Sebenarnya janji Yesus datang itu hanya untuk bangsa Yahudi. Tetapi ketika bangsa Yahudi menolak dia, Yesus sudah tahu bahwa Yahudi akan menolak dia. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan Yahudi saja, tetapi kasih Allah untuk semua manusia. Makanya Yesus datang. Makanya Matius 28 ayat 19 dan 20 Yesus berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya pergi dan jadikan Israel muridku, semua bangsa muridku. Artinya apa? Ini semua umat manusia di dunia ini harus dijadikan murid Yesus. Karena apa? Kami juga mau mengikuti Yesus karena kebenaran ini. Sorry bro, kenapa orang Yahudi sendiri yang menerima janji Allah, mereka menolak Yesus? Agar semua manusia bisa diselamatkan. Sudah? Karena tanpa itu manusia semua akan mati binasa, termasuk Anda dan saya. Sudah? Sudah bro. Oke. Baik. Boleh saya minta nomor rekeningnya, Bang? Saya mau kirim pembeli kombantrin supaya Anda minum. Kayaknya cacing masuk di otak Anda. Bang Zuma, Bang Zuma mohon Ya. izin bentar Bang. Pak Kris, dulu gejala awalnya apa Pak? Gejala awalnya Pak? Gejala awal apa maksud bro? Yang Anda jelaskan ini itu dongeng sebelum Diam dulu, diam, ini giliran saya. Giliran Bang Zuma tolong kamu ya, Chris. Aduh. Teratur ya, standby ya. Tolong. DM aja nomor rekeningnya biar belikan kombantrin nanti. Cacingan otak Anda itu. Oke? Anda harus tahu.
Yesus itu datang di dalam Yohanes 11 nomor 42. Dia mengatakan apa? Aku tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan aku mengatakan mereka kepada orang yang banyak mengelilingi aku ini, agar mereka percaya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Itu kemauan Yesus. Itu yang Yesus katakan, agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Bukan seperti dongeng Anda yang panjang lebar itu mungkin di gereja orang terkesima, oh hebat kali bohongnya Bapak ini. Tapi kalau di sini Anda ditertawakan. Lalu Anda mengatakan Yesus itu tidak mengaku Tuhan karena dia tidak mau dibunuh. Ada-ada aja. Tuhan kok takut dibunuh? Tuhan itu tidak pernah kena maut. Tuhan itu tidak pernah mati. Tuhan takut dibunuh. Cak Ayu. Ketika Anda mengatakan Yesus seperti itu, itulah yang menjadi pertanyaan. Dari mana ilmu Anda ini? Sedangkan Yesus sendiri mau supaya dipercayai sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Syarat mendapatkan surga, mengenal Yesus sebagai utusan. Tak ada dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku adalah Bapa itu sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku adalah Tuhan itu sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tak ada kayak gitu. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Sakit ente itu, sakit. Ada roh yang mempengaruhi otak Anda sehingga dengan seenak perutnya, wah gagahnya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ilmu dari mana Anda dapat? Ilmu dari mana? Sedangkan Yesus mau dipercaya kalau dirinya itu hanya utusan Tuhan. Bayangkan aja, resep masuk surga apa? Resep masuk surga itu apa menurut Yesus? Yohanes 17 nomor 3, resep masuk surga, tiket masuk surga adalah mengenal Yesus sebagai rasul, sebagai utusan. Udah jelas-jelas kayak gitu pun masih dipelintir sana sini. Syarat masuk surga mengenal dua. Yang pertama, mengenal yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa. Itu yang Yesus ajarkan. Dan mengenal Yesus Rasulullah ila Bani Israel, dan mengenal aku sebagai utusan bagi Bani Israel. Jelas itu. Coba, dari mana Anda tahu dan roh apa yang mempengaruhi Anda bahwa keselamatan itu adalah percaya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Sedangkan Yesus memberikan tiket kepada pengikutnya Bani Israel. Masuk surga itu tiketnya dua. Pertama, mengenal yang mengutusku Elohim sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai utusannya. Itu syarat masuk surga. Lalu mengenal Yesus sebagai Tuhan itu syarat masuk neraka. Apa buktinya? Yohanes 7 nomor 22 sampai nomor 23. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Neraka. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika Anda menarasikan Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dia tidak mau mengaku Tuhan karena dia takut dibunuh, karena dia tidak mau dibunuh, ya.
takut dia semalam-malaman berdoa, keringatnya seperti titik-titik darah. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Itu Yesus berdoa, Bapa, aku tahu kau selalu mendengarkan aku. Bapa, oh Bapa, Bapakku, oh Bapa. Yesus selalu berdoa, memohon. Membuktikan dirinya adalah manusia yang bukan Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya, roh apa yang merasuki Anda sampai Anda lebih hebat daripada Yesus? Ini Anda tidak jawab. Tadi 5 menit dikasih Anda jual obat kemana-mana. Ya jangan naka, kena kono, kece, Yesus adalah Tuhan yang memilih di kita. Kamu tidak percaya Yesus karena Yesus tidak memilih kamu. Ya, di mana Yesus memilih orang-orang kayak kalian? Sudah, bro. Tapi jawab pertanyaan saya kasih waktu lagi. Ini sesi terakhir. Kalau Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya, mending Anda ke gereja. Oke, pertanyaan saya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan kata Yesus, apa yang kusampaikan ini adalah apa yang diperintahkan oleh Elohim kepadaku. Di nomor 50-nya, aku tahu bahwa perintah Elohim yang diberikan kepadaku itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Pertanyaan saya, siapa yang memfirmankan kepada Anda bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Jawab. Oke, sudah. Silakan. Nah, Anda ini kan sudah kuasai Alkitab ya. Oh Anda iya, baca namanya guru. Oke, Anda baca nggak kalau Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu? Ya, satu. Yohanes 8 nomor 17 sampai 18, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Oke. Kaget ya? Kaget ya? Bang Suma? Bang Suma? Ya, Bang Suma? saya masih di sini. Luar biasa. Saya bersyukur Anda bisa kuasai Alkitab. Oh, namanya guru. Tapi sayang. Sayang. Ya, Sayang apa? Sayangnya Bang Suma Anda terlalu tidak jujur. paham isinya. Oh, saya tidak paham. Iya, betul. Nah, sekarang Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Apa sanggahanmu? Karena begini, Anda tidak paham Alkitab. Kenapa Anda saya tidak paham sementara saya berakal? Anda berasumsi. Dipilih Yesus. Sejak kapan Yesus memilih Anda? Sedangkan Yesus nanti datang untuk yang kedua kalinya di akhir zaman. Yang memilih Anda itu setan. Hah? Nah, coba Anda terjemahkan Matius 28 ayat 19 dan 20 itu. Oke, baik. Saya ahlinya kalau itu. Matius 28 jelas dikatakan begini. Dengarkan ya. Ya. Saya nggak masuk ke original teksnya dulu ya. Nanti Anda pingsan kalau dengarkan original teksnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang diutus ini siapa? Yang diutus ini, karena itu pergilah. Yang disuruh pergi ini siapa? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus. Matius 10 nomor 5, nomor 6, Anda sudah pernah baca? Pernah baca? Oke, Anda sudah sebutkan. Silakan kasih tahu ayatnya. Ke-12 murid itu oleh Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Matius 28, ketika muridnya diperintahkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa Bani Israel yang berada di luar daripada tanah Yerusalem. Oke, sudah. Anda tidak percaya? Baca nomor 20-nya. Kita lihat.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus kepada muridnya agar muridnya menyembah kepada dirinya? Tunjukkan. Meow. Oke. Saya tunggu sampai 500 tahun ke depan. Silakan. Mana? Oke, Mas Bro. Oh, mana? Tadi kan Ajarlah Anda mereka menyebut ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintah Yesus agar orang-orang menyembahnya? Itu aja dulu. Silakan. Kamu baca enggak? Aduh. Jangan lagi suruh saya membaca. Sebentar ya. Ketika Yesus mau naik ke surga, masih waktu Yesus sudah mulai terangkat, semua murid-murid yang bersama Yesus itu mereka sujud dan menyembah Yesus. Apa Kamu sih? baca nggak ayat itu? Apa? Kamu baca nggak ayat itu? Proskuneo itu bukan menyembah. Proskuneo itu menghormat, bersimpu, berlutut di depan Yesus sebagai penghormatan selayaknya orang menghormat kepada kedua orang tua. Bukan menyembah. Ngarang cerita ente. Ketika Yesus terangkat ke surga, Perintahnya Yesus mana? Enggak usah terlalu banyak. Ketika Yesus enggak. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus agar orang menyembahnya? Itu dulu. Mana? Meow. Meow. Mana? jadikan semua bangsa muridku. Iya, murid yang saya tanya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya agar orang-orang menyembahnya? Mana? Itu bukti ketika Yesus sedang naik ke surga, disaksikan oleh para murid. Satu pun nggak ada, Dan kamu Yesus jawab. berkata, Jawab. Iblis yang ada dalam dirimu kaku, bingung dia mau jawab apa. lah, murid-murid menyembah Yesus ketika Yesus terangkat ke surga. Mana perintah? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintahnya? Agar orang-orang Perintahnya, menyembah dia. Mana? jadi perintah yang Yesus ajarkan kepada kita yaitu menyembah kepada Allah. Dengan cara apa? Kerajaan Allah melakukan. Terus Anda berpikir apa? Perintahnya apa? Kalau itu sudah Yesus praktekkan, Yesus juga menyembah kepada Allah. Yang saya Sebagai tanya, yang manusia. Anda praktekkan di gereja, berbendeng-bendeng ke gereja, pakai baju rok mini, menyembah anak orang, itu mana perintahnya, Cak Ayu? Itu yang saya tanya. Iblismu kurang minum bensin, makanya kurang menyala. Mana? Jaga sambung bawa goblok, tidak nyambung golok. Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Teman-teman yang memelintir tadi itu, Yesus menyembah, dia katakan kepada Allah Bapa, itu siapa? Yang saya tanya, penyembahan yang Kristen lakukan di gereja selama 2000 tahun, menyembah anaknya orang, itu mana perintahnya dari Yesus? Parah ini Bang Suma, ini dia roh jahatnya bingung. tapi dia nggak paham Roh dengan jahatmu pertanyaan itu yang ada dalam tubuhmu Dia itu suruh buat datang pertanyaan. belajar sama Bang Suma. Ayo, setan pun Yang takluk, buat pertanyaan. tidak mampu ngapa-ngapain. Kebenaran itu tidak akan pernah terkalahkan. Tidak pernah akan Benar. terkalahkan. Ah, sekarang Saya setuju mana? itu. Mana pengajaran Yesus? Perintahkan kepada muridnya agar orang-orang di luar Yahudi menyembah dirinya. Mana? Jangan googling, Chris. Jangan googling, jawab. Jawab. biar nggak apa-apa dia googling sampai kemudian bangkit Paulus dari kubur pun dia tidak akan temukan perintah itu. Mana?
Aduh, tolong. Aku tak sanggup menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan, ternyata Bang Suma yang saya kenal selama ini saya bisa membuktikan hari ini bahwa pertanyaan yang dia buat adalah pertanyaan anak-anak yang tidak sekolah sebenarnya. Anak-anak yang tidak sekolah bertanya, dan seorang yang kerasukan roh tak mampu menjawab. Berarti anak-anak yang tidak sekolah jauh lebih hebat daripada iblis yang bertongol di dalam tubuh Anda. Tadi kan Bro bilang sama Tuhan mengutus 12 murid, itu kan jangan menyimpang. Jangan Ke dalam menyimpang. lain, kan? Nah, Terus jangan ke bangsa lain. Oke, Gimana? pemahaman Anda tentang ayat itu apa? Iya, Yesus mengajarkan untuk supaya ke bangsa Yahudi saja yang sudah berserak kepada bangsa-bangsa lain, bukan ke bangsa ini. Coba Anda lihat di Yosua 10 nomor 21. Apa yang dimaksud bangsa-bangsa? Anda bisa membaca? Bisa kan? Ini- Nah, baca tuh. Baca. Ya, apa hubungannya Yosua 10 ayat 21 itu dengan bangsa-bangsa yang Yesus katakan tadi? Bung. Pada saat Tuhan memilih Bani Israel, bangsa lain itu tidak dianggap. Yang dianggap bangsa itu cuma Bani Israel. Betul, karena janji itu Bro datang untuk Bani Israel sebenarnya. Iya, makanya bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Jangan Anda melarikan ke sana. Itu sudah jelas. Coba lihat Yosua 10 nomor 21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Seluruh bangsa. Sejak kapan bangsa-bangsa lain pulang menuju kepada Yosua? Tidak. Seluruh bangsa yang dimaksud di situ hanya Bani Israel. Ketika orang Israel bercerita tentang bangsa, maka itu hanya untuk Bani Israel saja. Ada kaitan di Matius dengan Yosua 10 ayat 21 Bro. Yosua 10 ayat 21. Ini kan dia bercerita tentang pertempuran dekat Gibeon. Ini peperangan antara bangsa Israel dan orang Kanaan. Tidak ada hubungannya dengan Matius. Maliaki 3 nomor 9. Maliaki 3 nomor 9. Bentar. Ini Bro, tunggu. Supaya Anda paham. Supaya Anda paham maksud Yesus di situ. Makanya saya bilang Anda ini memelintir Alkitab. Ini buktinya. Kamu baca di Yosua, kitab Perjanjian Lama, tentang perang antara Bani Israel dan orang Kanaan. Lalu kamu singgung dengan jangan pergi ke bangsa-bangsa lain. Gak ada hubungannya Bro. Makanya saya bilang supaya Anda paham, supaya Anda paham bahwa ketika bangsa Israel berbicara mengenai bangsa itu bukan di luar Israel. Itu maksud saya. Sekarang Maliaki 3 nomor 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Seluruh bangsa di sini maksudnya apa? Hei. Oi. Seluruh bangsa maksudnya di sini apa? Secara khususnya untuk bangsa Yahudi. Apa ini ternya Anda? Tapi di sini dikatakan seluruh bangsa. Kenapa Anda mengatakan bahwa itu adalah hanya untuk bangsa Yahudi saja? Kenapa? Padahal di situ tertulis untuk kamu seluruh bangsa. Kenapa? Kalau janji Mesias ini itu bukan untuk bangsa janji. Yahudi. Ini bukan janji. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Anda mengatakan ini untuk Yahudi saja. Tapi ketika Yesus berkata, pergilah ke seluruh bangsa, Anda memaknai semua bangsa-bangsa. Sedangkan yang dimaksud Yesus dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau domba Israelnya ada di Indonesia, maka muridnya harus pergi ke bangsa Indonesia. Kalau domba Israelnya ada di Jepang, maka murid-muridnya harus ke bangsa Jepang. Tetapi hanya untuk muridnya saja. Sekarang pertanyaannya, mana perintah untuk menyembah Yesus? Bro, jangan kau lari kemana-mana. Bro. No, aku tidak sanggup menjawabnya. Mana? I'm not going anywhere. I'm still here with you.
Jadi Roh saya mau kudusmu, jawab. roh jahatmu ternyata bisa bahasa Inggris juga rupanya ya. Berarti, saya mau jawab. ya silakan. Saya mau jawab. Oke. Silakan. Jadi supaya Jadi, kalian paham, saudara-saudara Islamku yang baik Islamku hati, yang baik hati. ya, Ya. karena kita ini kan sebenarnya bersaudara, betul Ya, kan? betul. Aku itu enggak? Iya, akuilah. Nah, oke. Nah, terus Jadi, ketawamu ini membuktikan kamu ndak mengakui. enggak, saya akui kok, saya akui. Nah, makanya. Ayo. Di mana Yesus memerintahkan muridnya, di mana Yesus memerintahkan muridnya agar kemudian muridnya mengajarkan bahwa dia harus menyembah bahwa dia harus menyembah kepada Yesus. Di mana itu tertulis? Oke. Yang pertama, itu kita sudah baca di Matius 28 ayat 19 dan 20, ya kan? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ketika semua orang yang sudah menjadi murid Yesus harus menyembahnya kepada Yesus. Harus mengenal siapa itu. Yang saya tanya, mana perintahnya? Kamu mendongeng lagi deh. Yang saya tanya, Kan mana? saya sudah bilang. Saya kan sudah bilang. Perintah. Kalau umpamanya, Kan Yesus mengatakan, perintah dengarkan dulu, Bung. Dengarkan. Itu apa? Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Mana perintahnya? Mana perintahnya? Perintah semua yang ada di dalam isi Injil yang Yesus datang dan ajarkan itu harus Perintah untuk dilakukan. menyembahnya, cuplis. Yang saya tanya bukan Ya. itu. Kamu ini udah lambaikan tangan ke kamera. Kamera itu ada di sebelah pojok kanan. Saya menyerah Bang Suma. Setan yang ada dalam tubuhku tak mampu menjawabnya. Udah selesai. Kita cari lagi pasien baru gitu loh. Bang Zuma. Bang Zuma, saya kan sudah bilang, setan itu takut sama saya, berada di telapak kaki saya. Karena Yesus sudah berkata bahwa semua orang yang percaya oke, kepadanya saya diberi iyakan kuasa aja, untuk saya menjadi iyakan anak-anak aja, Allah. saya iyakan aja, Makanya, saya iyakan aja. Makanya Saya iyakan, kami Kristen saya itu iyakan. tidak bisa dirasuk setan. Oke. Setan itu oke. takut sama kami Kristen, bro. Pertanyaan saya, setan atau malaikat atau Tuhan yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Ya yang pasti Roh Kudus lah yang ajarkan. Di Tuhan mana yang tertulis ajarkan. itu? Kan dari tadi saya tanya, mana dalilnya? Karena Anda cuma mengatakan apa? Yang saya tanya, mana dalilnya? Anda mengatakan Roh Kudus, mana dalilnya? Roh Kudus mengajarkan itu mana? Mana? Saya butuh dalil. Mana? Mana? Kamu baca begitu banyak ayat Alkitab, kamu nggak paham isi. Ya mana dalilnya? Perintah kan Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus kepada muridnya agar menyembah Yesus? Mana 7 kali. Mana? Siap-siap ambulan di bawah ya, siap-siap. Ternyata di Komal saudara-saudara Islam ini semua punya ilmunya dari Suman dia. Ketika mereka habis selesai bicara, terus mereka buat ambulans. Hati-hati loh, jangan sampai ambulans yang datang jemput Anda, bro. Mulai curhat. Udah, host diturunkan saudara Kris supaya istirahat, memalukan dia Kristen yang lain. Siapa tahu ada yang lebih pintar, karena roh jahat yang ada dalam tubuhnya sudah angkat tangan, gitu ya. Gak mampu roh iblis yang usianya sudah 2000 tahun masuk ke dalam tubuh Kristen, berpindah dari Kristen satu ke Kristen lain, ternyata tak berdaya menghadapi Bang Suma. Apologet Islam Indonesia bersama sebarisan teman-teman yang ada di Komal Dalbo membuktikan hari ini bahwa pasukan iblis tak mampu menghadapi apologet Islam. Subhanallah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Qul Akbar. haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datang dari Allah. Barang siapa yang
ingin beriman kata Allah, maka silahkan ia beriman. Barang siapa kemudian yang ingin kafir, maka silahkan dia kafir. Al-Quran menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Hari ini kita buktikan mana tipuan belaka yang iblis tipukan kepada orang-orang Kristen. Hal yang sangat fundamental, pondasi kekristenan, yaitu menyembah anak orang. Ternyata kita minta dalil perintahnya dari Yesus, ternyata itu hanya adalah tipuan belaka, itu hanya angan-angan kosong belaka, itu hanya janji-janji tipuan iblis kepada mereka. Apa buktinya? Ternyata Yesus tidak pernah menjanjikan itu. Yesus tidak pernah memerintahkan itu. Yang memerintahkan mereka selama ini adalah syaitan. Ini yang Al-Quran katakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji. Ketika setan memberikan janji, apa akibatnya? Coba teman-teman baca di dalam surah Al-Ahqaf yang sering saya bacakan, di data nomor 6, apa kata Allah? Apabila nanti di hari kiamat manusia sudah dikumpulkan, Yesus itu akan menjadi musuh orang-orang Kristen, dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan dan sembahan-sembahan yang Kristen lakukan kepada mereka, kepada dia. Itu tertulis dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kemudian nanti dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu akan menjadi musuh bagi yang menyembahnya dan mengingkari, dan yang disembah ini akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang penyembahnya lakukan kepadanya. Ternyata itu tertulis. Belum juga hari kiamat terjadi, sudah tertulis di dalam kitabnya bahwa apa yang diterangkan Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 6 ini, itu sudah tertulis di dalam kitab mereka. Di mana itu tertuang? Di Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Apa yang tertulis di sana? Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, nyuhang, nyuhang, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku Yesus akan terserang kepada mereka, aku tak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat cendol, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quran sudah diterangkan di dalam Bible terlebih dahulu. Tapi sayangnya, ketika kemudian Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan, Yesus mengusir orang-orang yang bermujizat pakai namanya, Yesus mengusir orang-orang yang mengusir setan pakai namanya, mereka tidak peduli. Yang mereka percayai itu adalah janji-janji setan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Mereka hanya percaya kepada apa yang dibangkitkan setan dalam otaknya, yaitu angan-angan kosong. Padahal setan itu, kata Allah, hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Inilah yang Al-Quran katakan, wahai para sahabatku, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan saudara-saudara setan itu adalah orang-orang kafir. Mereka menyesatkan manusia dan mereka tidak akan pernah henti-hentinya menyesatkan. Ini yang mereka sedang lakukan. Kemudian Al-Quran mengatakan apa? Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong iblis di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa buktinya? Barusan kita berdialog dengan Kristen yang sok tahu, yang merasa kita ini nol, dia yang lebih hebat karena dia yang dipilih katanya. Kita tidak dipilih. Dipilih 5.000. Itu yang dimaksud, itu dipilih apa maksudnya? Dipilih untuk menjadi pengikut iblis. Apa buktinya? Tadi kita sudah minta pembuktian. Mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Tak ada. Berarti yang membimbing mereka adalah roh jahat untuk menyembah Yesus yang tanpa dalil.
Al-Quran kemudian sliding gunting kepada mereka bahwa mereka hanya dibangkitkan angan-angan kosongnya oleh setan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 120. Artinya sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita harus mengumandangkan takbir Allahu Akbar, karena teman-teman Kristen terbukti adalah prajurit-prajurit setan yang diutus untuk menyesatkan manusia. Demikian. Allahu Akbar. Datang lagi si Lord. Wow. Ya, ini kita gantian. Materinya jangan kemana-mana, tetapi itu Dinda Ardiansa atau siapa yang mau melanjutkan, saya nyimak dulu. Silakan Gurunda aja. Silakan. Kita senang nyimak Gurunda. Gitu loh. Lanjut Karena Gurunda. saya simak tadi banyak yang miss gitu loh. Lanjut tadi. Oke, silakan Anda tunjukkan perintah Nah. Yesus kepada murid-muridnya agar ke bangsa lain, agar mengajarkan bangsa lain menyembah dirinya seperti yang diperhatikan Kristen sekarang dalam gereja. Silakan. Baik. Mungkin harus Anda membaca di dalam Markus 10 ayat 45. Oke, silakan Anda bacakan. Yesus mengatakan di situ bahwa dia datang bukan untuk dilayani, ya, apalagi disembah. Artinya ketika datang dalam dunia itu bukan untuk disembah gitu loh, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu kalau Anda mengatakan di mana Yesus meminta disembah, ya memang tujuannya datang dalam dunia bukan untuk disembah, tetapi untuk melayani manusia dan untuk menebus dosa manusia gitu loh. Paham ya? Silakan. Yang saya tanya itu perintahnya mana? Perintahnya karena terbukti Kristen menyembah. Itu yang sedang kita tanya. Kalau Anda menunjukkan Markus 10 ini karena anak manusia, kan sudah jelas di situ tertulis anak manusia, berarti dia bukan Tuhan. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jangan tertawa dulu. Jangan tertawa dulu. Untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Betul. Kata Kristus Tuhan, betul. ini manusia. Sama dulu, gantian. Anda mengatakan Yesus adalah anak manusia. Kemudian yang kedua menyerahkan nyawanya. Ini bukan sifat Tuhan, ini sifat makhluk. Ini sifat makhluk, menyerahkan nyawa anak manusia. Ini makhluk. Yang menjadi pertanyaan adalah orang-orang Kristen di gereja menyembah makhluk. Pertanyaannya, mana perintah Yesus untuk menyembah makhluk? Itu loh. Kalau Anda hanya nyowak, ya sama saja yang tadi. Cuma memahami Alkitab itu bukan satu ayat. Harus jangan pakai akal. Jangan pakai akal gitu. Seluruh ayat Alkitab itu harus dipahami. Nah, kamu selalu potong-potong ayat gitu loh. Sekarang begini, tunjukkan kepada saya perintah Yesus menuhankan dirinya. Nggak usah terlalu banyak omong ente. Jangan Anda berdalih, cuma jangan sepotong-potong. Kau harus pahami semuanya. Sudah aku pahami itu. Ini saya mau lawan ini. Terlalu banyak. Nenekmu kiper. Sekarang pertanyaannya di dalam Matius 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintah Yesus agar dituhankan? Mana perintah Yesus agar disembah? Tunjukkan dalilnya. Ini loh, Anda kok selalu mengatakan dituhankan. Yesus tidak perlu dituhankan karena memang dia itu Tuhan. Faktanya di gereja Anda menuhankan, koclok. Banyak cerita, nggak dituhankan. Lalu apa? Anda ke gereja menuhankan siapa? Dituhankan itu apa sih? Apa makna disembah? Dianggap dia adalah pencipta langit dan bumi yang datang dalam rupa manusia. Baik. Kamu beribadah menganggap dia adalah Tuhan. Baik. Makanya ada yang dimaksud Tritunggal, Trinitas, Trimurti, Trikwek-kwek. Itu. Sekarang pertanyaan saya, mana perintah Yesus untuk menuhankan, untuk menyembah, untuk mengibadahi dirinya? Jawab. Oke. Oke aja terus. Jangan banyak ngomong. Kamu sudah paham. Oke. Semua diam. Anda bicara, silakan. Di dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Dia siapa? Allah itu. Dia siapa? Dengar dulu, jangan dipotong. Dia siapa? Dan tanpa dia, dia siapa? Dia siapa? Dia siapa? Segala yang dijadikan. Dia siapa? Dia siapa? Dengar dulu. Enggak perlu saya dengar. Dia siapa? Dia siapa? Dia siapa? Tidak memberikan waktu kepada dia siapa? Itu cerita di gereja. Anda sedang berhadapan dengan Bang Suma. Ini Alkitab. Dia siapa? Dia itu adalah Logos Allah.
Ya. Yesus enggak? Yesus tidak. Makanya dengar dulu. Ini kamu selalu motong-motong orang Yang kamu baca itu Yohanes 1 nomor 3. Sedangkan dulu. Yesus nanti tercipta pada nomor 14 dan Theos itu telah menjadi daging untuk Dengar dikasih roh. Kalau tidak jadi busuk dia. Ayo. Dengar dulu ya, selanjutnya. Sekarang dia di situ siapa? Jangan banyak ngomong. Kamu itu Saya kenapa cuma kita- nanya dia di situ siapa? Dengar, dikatakan di ayat 10, ia telah ada di dalam dunia. Ini siapa? Ia ini siapa? Ya Logos Allah itu. Dan Dia yang dunia dimaksud, dijadikan tunggu. olehnya. Dia yang dikatakan daripadanya segala sesuatu itu dijadikan, itu dia itu siapa? Jangan di-mute. Ini bagian saya menjelaskan. Gitu loh. Makanya Suma kalau membaca Alkitab Kamu itu jangan begitu. potong-potong, Yang ya. saya tanya samamu, kamu jangan hanya bisa membaca, kamu harus bisa menjawab. Dia yang kepadanya dijadikan segala sesuatu itu, dia siapa di situ? Dia siapa? Dia itu Logos Allah sendiri. Yesus atau bukan? Ya makanya dengar dulu penjelasan saya. Huhuhui. Dia di situ Yesus atau bukan? Logos Allah. Nah, Logos Allah. menjadi manusia, Logos Theos itu Yesus atau bukan? Itulah yang disebut Yesus. Itu. Jangan kayak anak-anak semua. Yang disebut Yesus, Tuyul, yang dimaksud Yesus itu adalah anak Maria. Firman itu tidak pernah disebut Yesus, Cak Ayu. Dengar dulu. Aduh, naik juga bulan-bulanan juga Kamu dia. masih ada saya gitu loh. Dengar dulu. Dengar ya. Dikatakan di ayat 10, ia telah ada di dalam dunia. Siapa ini? Adalah Logos Allah ketika nusul menjadi manusia. Oh Dan tidak, dunia. tidak begitu caranya belajar. Dunia Nggak begitu dengar caranya. dulu. Kamu yang dengar saya. potong. Ternyata kamu penyesat juga. Dengarkan saya. Kamu harus belajar sama saya. Kamu harus belajar. Bikin di sini cara belajarnya itu begini. Dengarkan baik-baik. Yang Jangan Islam juga diam. dengarkan. Jangan mau ditipu dengan penjual obat kayak gini. Ini Pada loh, mulanya ini lawan kamu nggak bisa melawan saya. Jangan di-mute dulu. Kamu nggak bisa melawan saya. Kamu ilmu nggak ada, hanya menyesatkan orang. Dengarkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Ia pada mulanya bersama-sama. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Segala sesuatu yang dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud di sini adalah Yesus atau yang dimaksud di sini adalah Allah itu sendiri? Sudah? Iya, itu yang Sudah. dimaksud Iya, Yesus dipotong. atau Allah itu sendiri? Iya sudah, dengar dulu. Ah. Dikatakan di dalam Yohanes 1 itu bahwa pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama dengan Allah dan Logos Yes. itu adalah Allah. Artinya Yes. ada dua entitas kadim di sini, yaitu Allah dan ilmunya atau Logos itu. Nah, Yes. itulah yang menciptakan alam semesta itu melalui Termasuk Logos Yesus. itu. Termasuk Oh, Yesus. Yes. Yes. Bagaimana sih Anda ini? Bagaimana sih? Dengar dulu. Sekarang lihat coba jangan nomor dipotong tiganya, dulu. nomor tiganya. Segala Apa bisa sesuatu kalau kamu- dijadikan. Dengar. Segala sesuatu yang dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya, yang menjadikan daging Yesus itu siapa? Mampus sudah kau di sini. Jawab. Dengar dulu. Jawab, yang menjadikan daging yang ada di dalam perut Maria itu siapa? Di ayat 3 ini. Dengar dulu. Jangan kayak anak-anak semua. Dengar dulu. Kamu nggak usah kamu suruh saya dengar. Kamu yang mendengarkan pertanyaan saya. Loh, Jawab. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya, yang menjadikan daging yang ada di dalam rahim Maria itu siapa? Jawab. Dalbo, besarkan saya. Dalbo. Kalau tidak menjawab, host turunkan. Kita tidak butuh iblis. Besarkan saya, Dalbo. Kalau dia tidak menjawab pertanyaan saya, turunkan. Mampus. Sok sombong, sok hebat, sok minta dibesarin. Pertanyaannya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia adalah Yesus. Oke, yang menciptakan dan menjadikan dagingnya Yesus siapa? Jawabannya? Yesus menjadikan dagingnya sendiri, lalu Yesus masuk ke dalam dagingnya.
Itu namanya tape campur ragi, singkong campur ragi dibungkus daun, namanya tape. Capek kan hadapi orang-orang yang kerasukan setan kayak begini? Capek kan teman-teman? Capek. Pertanyaan saya, mana perintah Yesus agar manusia menyembah dirinya? Baca Yohanes 1 kata dia. Sudah dibaca Yohanes 1. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Ia pada mulanya bersama-sama. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Itu siapa tuh dia tuh? Ayo. Jawab Pak Adi jawab Pak Adi. Selamat pagi Pak Adi, itu dijawab silakan. Dia Langsung itu aja. siapa? Ayo. Jangan bilang Yesus, Maria aja belum hamil. Jangan sampai kau bilang Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Yesus belum ada, ibunya aja belum hamil. Jangankan hamil, Maria aja ibunya belum ada pada saat itu. Ayo. Hamil. Jangankan hamil, Maria aja ibunya belum ada pada saat itu. Adi, selamat siang. Ini. Kenapa jadi berhala ini Pak Adi? Pak Evangelion. Bagi. Nah, bagus, mantep Pak. Kasih tanda-tanda kehidupan lah. Lanjut. Dia di situ siapa, Bang? Di Yohanes 1 nomor 3 itu siapa dia di situ? Gimana Bang? Yohanes 1 nomor 3, dia di situ siapa? Yohanes 1 nomor 3 Bang. Bentar Bang. Silakan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Ini tentang Bapa dan firman-Nya Bang. Ya, dia di situ siapa? Dia ini Bapa Bang. Bukan Yesus. Dalam konteks ini tentang menceritakan hakikat Bapa Bang. Iya, itu bukan Yesus. Bapa dan firman-Nya Bang. Bukan Yesus ya? Bukan Bang. Oke, pertanyaannya, Yesus termasuk yang dijadikan oleh dia atau Termasuk, tidak? Bang. Termasuk. Berarti Yesus ciptaan. Dari firman, ya dia ciptaan Bang. Jadi manusia Alhamdulillah. diciptakan Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teman-teman Kristen kita, sebagian itu kalau saudara Evangelion ini tidak menyembah ciptaan, berarti teman-teman Kristen itu menyembah ciptaan kan? Ya kalau mereka Trinitas Bang, itu mereka menyembah itu Bang, menyembah anak manusia Bang, dia Bang. Menyembah anak manusia. Iya. Kalau saudara ini apa? Saya ya Kristen aja Bang, pengikut setia Bang. Nasrani. Boleh dibilang seperti itu Bang, pengikut. Evangelion kau ini tipu-tipu, kau ini Islam tapi bilang Kristen. Ya Loh. apa kau Bang? Pengikut Yesus yang benar itu tidak menyembah Yesus memang. Itu pengikut yang betul. Kelihatan Itu yang betul, Evangelion Bang. ini Muslim dia. Loh. Kristen. Pengikut Yesus itu Muslim. Kalian Tidak itu yang ada. nyamar jadi pengikut, padahal Anda itu adalah anti Yesus. Tidak ada Anda itu arkeologis Kalian itu apapun tidak ditemukan tentang Islam sebelum itu. memang tidak ditemukan Islam karena belum ada bahasa Arab di situ. Tetapi yang disebut Shalom sudah ada. Shalom ada. itu Anda baca di dalam Yeremia 29 nomor 11. Tidak ada itu. Islam Apa yang tidak ditulis di sana?
Ayo. Aku tahu tentang rancangan-rancanganku tentang kalian. Sejarah, Yaitu rancangan apa? Rancangan Shalom. Bahkan di Arab Saudi. Rancangan Shalom, bukan rancangan kufur, tapi rancangan damai sejahtera, bukan rancangan laknatullah. Itu diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Yang dirancang Tuhan adalah Shalom. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, aku tinggalkan damai sejahtera untukmu. Apa damai sejahtera itu? Shalom. Apa Shalom itu dalam bahasa Arab? Islam. Jadi kalau ada orang mengaku pengikut Yesus, otomatis tidak menyembah Yesus. Itu pengikut. Tapi mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Seperti saudara Evangelion, itu pengikutnya Yesus. Anda saudara Adi itu adalah anti Yesus. Parah kali Adi ini. Adi, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Anda pasien saya yang ketiga. Silakan jawab. Sampai kiamat tidak pernah ketemu bang perintahnya itu bang. Keren. Keren. Adi. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah iblis itu? Iblis itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau Yesus datang sebagai manusia, berarti dia bukan Tuhan. Siapa yang tidak percaya Yesus itu manusia, maka dia adalah setan. Di mana dalilnya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda itu setan. Anda itu setan. Maksudnya ya, betul. Anda itu cuplis. Cuma percaya iblis. Gitu. Paham enggak sampai di situ? Kenapa Anda disebut cuplis? Anda paham? Karena itu percaya iblis. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yesus bersih dari ajaran-ajaran seperti itu. Yang benar ini saudara Evangelion. Dia mengaku sebagai pengikut dan tidak menuhankan daripada Yesus. Kalau tidak menuhankan Yesus tapi mengikuti ajarannya, berarti dia sudah selangkah meninggalkan ajaran sesat seperti ajaran kalian. Begitu Adi. Ya, karena Adi malu-malu dan dia nggak berdaya, teman-teman. Mungkin baiknya saya mandi dulu karena saya sudah 5 hari nggak mandi. Silakan dilanjut dulu, teman-teman. Jadi Adi ini adalah cuplis, bisa juga disebut toples. Toples itu apa? Tutup otak, tetap apa? Tetap ngeles bang. Tetap apa? Ngeles. Jadi dia toples. Tutup otak, tetap ngeles. Itulah Adi. Itulah siapa tadi? Jadi 3 orang tadi itu adalah cuplis dan toples. Toples adalah tutup otak, tetap ngeles. Cuplis adalah cukup percaya kepada iblis. Nah itulah Adi. Demikian. Silakan dilanjut teman-teman. Saya monitor, saya mandi dulu. Dah hampir sepekan saya tidak pernah mandi. Silakan. Siap. Silakan Bang Ardi. Iya. Yang mana yang mau di? Ini cuplisnya di bawahmu. Yang Evangelion atau yang Adi ya? Adi. Gimana Bang Adi? Masih monitor Bang? Lis. Ambulan ini kayaknya. Oh iya teman-teman. Ya informasi akun saya yang kedua mati syahid. Jadi minta tolong yang ini di follow ya teman-teman ya. Akun pertama ini ya. Akun saya kedua langsung mati syahid. Blokir permanen. Sama kemarin juga. Gara-gara cuplis. Kacau. Viewersnya itu 4.000. Oh follower saya hampir 9.000. 4.000 itu. Mati. Ini cuplis ini lama-lama ini tagih gitu telinganya ini. Ayo follow ya teman-teman. Akun saya yang ini ya di follow. Nanti saya akan buat akun lagi yang banyak ya. Thank you Bang Ardi. Ya siap. Gimana Bang? Ini seperti cuplisnya ini sudah hidup. Oh ya, ayo Bang Adi, silakan Bang Adi. Mau diskusi apa Bang?
Saya tidak ada untuk diskusi. Nah, terus ya udah, abang mau apa ke sini? Naik apa? Mau ngapain? Ya itu aja menjawab itu. Menjawab apa? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Siapa yang menyuruh Yesus? Siapa yang menyuruh menyembah Yesus, Bang? Kau juga sama seperti Suma. Nah, pertanyaan simpel. Yang menyuruh Anda, yang mengajari Anda menyembah Yesus itu siapa? Saya kan tanya simpel toh. Kalau di tempat kami gini nih, Bang. Kalau ditanya siapa yang menyuruh kamu menyembah Allah, Ardiansa? Oh, Allah sendiri yang mengajari gitu. Di mana surat ayatnya? Tuh ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sembahlah aku, kata Allah. Nah, gitu. Itu Allah yang mengajari. Nah, sekarang gantian saya tanya. Kalau di kekristenan, sabar. Kalau di kekristenan, siapa yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus? Saya tanya nama subjeknya ya. Kalau siapa kan berarti subjek kan ya. Siapa? Lah kan nama kan. Sebutkan namanya yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus. Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Nah, di mana Yesus mengajari untuk menyembah Yesus? Di mana ayatnya? Seluruh ayat kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Mulai sakit nih orang. Apa mulai apa? Emangnya kamu baca buku itu hanya baca per ayat? Ya udah, sekarang tuh suatu konsep. Ya udah, sekarang saya Itu kan cara minta. kau bersekolah. Selama Ya udah, kau sekolah sekarang itu hanya baca satu ayat saja ngomong untuk bisa terus Anda nih, Bang. lulus. Sabar Bang, sabar. Tenang dulu Bang ya. Kita diskusi baik-baik aja. Di mana Yesus mengajari Anda untuk menyembah dirinya? Di mana? Ayatnya di mana? Kan aku udah bilang tadi. Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu. Sudah baca belum? Udah Satu buku baca. ya, itulah kebenaran itu. Enggak, maksudnya di mana tertulis Yesus menyuruh menyembah dirinya? Di mana tertulisnya? Kan tuh secara umum tuh. Saya tanya secara khusus. Saya kasih satu ayat ya. Ya, kasih satu ayat, silakan. Contoh yang tadi dibahas oleh Yohanes tuh. Dalam Yohanes tadi itu. Apa? Yohanes berapa? Yohanes 1. Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat berapa? Abang pernah dengar nggak bahwasanya Yesus itu menyuruh menyembah Allah? Abang pernah dengar nggak? Allah, Yesus menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya sendiri, betul nggak? Betul nggak? Benar, dia suruh menyembah Bapa. Allah. Nah, yang kami tahu Allah dalam kitab suci itu Bapa. Kami tahu dia Bapa. Di situ tertulisnya Allah, bukan Bapa. Di situ tertulisnya Allah. Anda kan tidak tahu siapa kan Allah. Saya kalau tanya orang Islam, Allahmu itu siapa? Oh, kalau berarti Allah itu Bapa. Berarti Bapa itu Yesus. Putra dan Roh Kudus. Berarti Bapa itu sama dengan Yesus. Bapa itu Yesus, sama dengan Yesus. Oh, berarti oneness Anda? Bukan, 3. Jadi saya terangkan di sini. Ya Allah. Loh, kalau oneness itu menganggap Yesus adalah Bapa, gitu loh. Yesus itu oneness. Namanya Bapa. Kalau dengerin. Kalau Anda menyamakan Yesus dengan Bapa, berarti Anda oneness, gitu loh. Paham? Karena oneness sama dalam hakikatnya, kealahannya itu. Yo, tapi Yesus bukan Bapa. Kalau Tritunggal itu Yesus bukan Bapa. Kealahannya itu. Nah, tadi yang bilang Yesus adalah Bapa siapa? Yang bilang Yesus adalah Bapa siapa tadi? Enggak, yang bilang tadi dalam hal apa? Hakikatnya itu, kealahannya. Enggak, tadi Anda enggak bilang gitu. Itu saja. Enggak bilang gitu, enggak. Jadi yang disuruh menyembah di situ, jadi yang Yesus suruh sembah di situ, Yesus menyuruh menyembah dirinya atau Yesus menyuruh menyembah Bapa? Justru ketika Yesus misalnya kalau dalam Alkitab itu Yesus menyuruh dia disembah, maka
itu membenarkan Anda karena Anda menganggap bahwa kami menuhankan Yesus. Justru kalau Yesus minta disembah itulah maka kita akan menuhankan Yesus. Mana Yesus minta disembah, di mana ayatnya? Kan tidak ada kan? Ya sudah, berarti siapa yang ngajari Anda untuk menyembah Yesus? Tidak harus dia minta, bukan berarti dia bukan Allah. Ya oke. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus? Yang mengajari siapa? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Yohanes 1 itu. Hah? Yohanes 1 ayat berapa? Ayat 1. Mana tertulis menyembah? Ada nggak tertulis menyembah di situ? Tahu Yesus dari mana? Kamu tahu Yesus dari mana? Enggak, pertanyaan saya, ada tulisan menyembah nggak di situ? Saya nggak tanya tahu dia Yesus dari mana. Enggak, bukan itu. Tidak ada, tetapi secara ya sudah, berarti asumsi ya. Ini bukan asumsi. Oh, berarti data. Data jelas. Oh, berarti ada Yohanes 1. Di mana tertulis kamu harus menyembah aku Yesus gitu, di mana? Makanya saya jelaskanin dulu supaya kau bisa mengerti. Enggak, aku nggak tanya itu. Gini loh, kalau abang saya tanya sudah mandi apa belum, jangan jawab aku sudah makan. Oh, salah. Pertanyaan saya sudah mandi apa belum, bukan sudah makan. Nah, aku tanya sekarang. Aku bilang aku dari kamar mandi. Ya berarti bukan sudah makan kan? Hah. Emang mau makan di kamar mandi? Tapi ya, dari kamar mandi itu menunjukkan sesuatu. Dari kamar mandi dan saya datang itu tidak dalam keadaan ini, kamu bisa lihat saya apakah saya bersih. Oh enggak, siapa tahu Anda bukan mandi. Ayo. Tapi Anda kan bisa lihat. Bisa lihat Begini dulu, saya izin dulu, Abang Ardi ya. Abang Ade sudah berapa lama mengalami gangguan pemikiran? Enggak pernah. Kalau Anda dari awalnya Anda. Saya hanya bertanya Bangku, sudah berapa lama Anda mengalami gangguan pemikiran? Jawab. Ya, oke. Coba gini Bang Adi, coba baca Lukas 4 nomor 8. Coba buka. Lukas 4 nomor 8, coba dibuka. Oke. Dibaca yang kenceng. Lukas 4 nomor punggung 8. Nomor punggung 8 ya. Ngikut dia ya bilang nomor punggung ya. Iyalah. Kan gangguan, nggak apa-apa lah. Kan namanya gangguan juga, gimana sih? Silakan. Ayo. Kalau Anda mampu menjawab itu, berarti Anda berhak menerima hadiah toples. Itu saya. Ayo coba buka Lukas 4 nomor 8. Coba buka. Baca. Baca. Kau baca saja tuh. Loh. Jangkrik. Aku yang suruh baca. Bacalah Bang. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Apa definisi saja? Definisi saja apa? Kepada Dia sajalah. Nah, saja itu definisinya apa? Ya kepada Allah saja. Iya, definisi saja itu apa? Hanya Allah, hanya Allah, bukan hanya Yesus kan? Hah? Bukan hanya Yesus kan? Hanya Allah kan? Itu tulisannya Allah atau Yesus? Tulisannya Allah atau Yesus tulisannya? Enggak, yang tertulis itu loh, yang tertulis Allah atau Yesus tulisannya? Allah Tritunggal. Enggak ada Tritunggal tulisannya, yang tertulis. Allah Tritunggal. Enggak ada tulisannya. Justru kalau Anda bilang begitu, kalau mau cari aja di sini justru di sini ayatnya. Aduh ya Allah. Yesus itu Allah. Apanya di sini? Meminta untuk mana? Kan Anda bilang di Al-Quran kan begitu, Allah meminta dia untuk disembah. Di sinilah sama tertulisnya. Ya, ini Dan Allah. Itu juga Allah. Yesus itu menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya sendiri, paham? Terus yang meminta di sini siapa?
Loh, dia itu oke, dan hanya kepada dia Bukan itu Yesus. Kenapa Yesus yang harus mengatakan ini bukan Allah? dengerin ya, karena Yesus utusan Allah. Dengerin ya. Bukan Dia utusan. itu Justru Anda salah di situ. dengerin. Dia itu kan ada tulisan dia, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, betul ya, ada tulisan dia ya, betul ya. Nah, dia itu apakah first person singular, second person singular, atau third person singular? Dia coba jawab. Nggak tahu dia bahasa Inggris. Oke, bahasa Indonesia aja ya, bahasa Saya Indonesia. ini sementara di luar negeri, bukan seperti Anda. Oh, di luar negeri kan? Berarti tahu kan? Iya. Ya, aku. Dia itu apakah A first person singular, B second person singular, atau C third person singular? Yang mana? Third person singular. Third person singular. Oke, yang ngomong ini yang ngomong ini siapa? Yesus kan? Yang ngomong ini apakah A first person singular, B second person singular, atau C third person singular yang ngomong? Mampus. Mampus. Tinggal jawab aja A, B, C. Iya, yang ngomong ini Yesus kan yang ngomong. Nah, yang ngomong ini apakah A first person singular, atau B second person singular, atau C third person singular? Yang mana? Yang ngomong? Katanya di luar negeri, masa nggak ngerti? Apa yang mana? Loh, saya tanya kamu kok. Jawab dulu. Kalau menurut Anda siapa? Jawab dulu. Punya. Jawab dulu. Kalau ditanya itu dijawab, Bang. Jangan dilempar balik. Bikin juga D-nya, Bang. D tidak tahu. D tidak tahu, yang mana? Lalu kamu yang jawab. Bingung dia. Cuplis. Coba jawab dulu pertanyaan saya, Bang. Jawab dengan baik. Kita kan diskusikan baik-baik gitu loh ya. Tanya. Ya oke. Ya jadi yang mana? Yang ngomong ini apakah A first person singular, B second person singular, atau C third person singular? Yang ngomong. First person singular. First person singular, pinter. Kalau dia tadi kan third person singular, betul ya? Iya. Sama nggak first dengan third? Beda. Kena. Itu. Beda kan? Beda kan berarti kan? Justru beda itulah, bahwa Allah itu Iya beda. bukan Allah itu satu. Loh, justru dengan ya berarti bukan Yesus Justru kalau beda. Justru. Loh, berarti bukan Yesus kan kalau beda? Ayo. Ayo. Kalau saya yang ngomong nih, kalau aku yang ngomong gini, aku ngomong gini nih, aku sebagai first person singular, aku ngomong gini. Ada tertulis, aku ngomong sama Adi, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Apakah saya adalah Allah? Kalau saya adalah orang ketiga? Anda apakah Allah, sudah jelas. Anda bukan Allah. Dengerin. Apakah saya adalah orang ketiga? Apakah saya yang ngomong ini adalah orang ketiga? Jawab. Ya iya, orang ketiga Anda. Lah, saya ini orang pertama yang ngomong, kucluk. Lalu orang yang kau bilang yang ngomong itu orang pertama, first person singular, orang pertama tunggal. Lalu orang gitu loh. Itu siapa? Kalau dia itu merujuk kepada orang ketiga tunggal, makanya saya sebut third person singular. Sama nggak first person singular, orang pertama jamak dengan orang ketiga orang pertama tunggal dengan orang ketiga tunggal, sama nggak? Ya nggak sama. Nggak sama, berarti beda dalam beda. Berarti Yesus bukanlah Allah, karena Allah yang dimaksud adalah third person singular, sedangkan yang ngomong adalah first person singular. Berarti berbeda. Ada hubungannya dengan kealahan Tritunggal. Ngeyel aja, udah jelas beda kok. Beda itu.
Coba buktikan kalau dia itu adalah first person singular. Ayo coba buktikan. Coba kasih tahu saya, dia itu adalah first person singular. Coba kasih tahu saya. Gimana caranya bisa? Bisa nggak? Dia itu jadi first person singular. Nggak bisa nggak? Dia itu menjadi first person singular bisa nggak? Bisa lah. Gimana caranya? Bisa. Caranya Gimana? Yohanes tadi. Enggak, di sini ini loh. Ah, kok Yohanes? Yang saya tanya dia. Kan Di Yohanes itu nggak ada dia. Yohanes itu nggak ada tulisan dia. Saya ini pertanyaan saya, dia di Yohanes itu, Yohanes 1 ayat 1 itu nggak ada dia. Yang saya tanya itu dia. Ditanya sudah mandi apa belum, kok jawab sudah makan. Saya nggak tanya sudah makan loh. Ayo coba buktikan kaidah bahasa mana yang menunjukkan dia itu bisa disebut orang pertama tunggal, di mana? Hubungan orang pertama, orang kedua, ketiga, keempat. Nah kan udah mulai stres dia. Udah mulai stres dia. Tidak Stres, logis. udah stres. Bang Ardi, udah aku. Udah stres.